Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan Dira Yuris. Video kali ini saya masih berada di sekitaran Jalan Veteran Utara. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa tip buat teman-teman yang pingin atau yang berniat untuk membuka usaha kopi center. Nah, tentunya apa-apa saja yang perlu dipersiapkan ya. Pertama, tentunya memilih mesin yang bagus buat pemula, yang tidak rewel ya, dan tahan banting. Artinya tidak tingkat kerewelannya, tingkat sensitif bermasalahnya. Kalau saran saya buat teman-teman yang baru berniat untuk buka usaha ATK dan kopi center, pertama penempatan mesin fotokopi. Nah, seumpama teman-teman itu punya dana yang cukup lah, yang memadai, yang pastinya saya merekomendasikan teman-teman harus memilih mesin IR 6000 ya, atau 5000. Nah, antara jenis mesin ini itu masih ada lagi jenis mesin 6020 maupun 5020 teman-teman. Nah, di antara mesin ini kalau teman-teman berminat mau ambil atau mau beli mesin ini, tentunya teman-teman ini kan ada dua versi ya. Ada versi baru dan ada versi lama. Nah, kalau teman-teman itu mau cari mesin harus milih. Tentunya teman-teman, kalau dari saya, tip dari saya itu harus memilih mesin yang versi baru ya. Ini masih lampu merah teman-teman, masih ribut ya. Nah, kenapa harus versi baru? Untuk komponen elektroniknya atau spare partnya itu tentunya masih banyak tersedia ya, dibandingkan versi lama. Karena selama saya servis di Kota Makassar itu minim sekali pengguna atau para usaha kopi center itu menggunakan tipe mesin yang versi lama ya. Nah, kalau versi baru itu ada juga istilahnya yang versi baru connect, ada juga yang tidak. Kalau itu tidak ada persoalan teman-temannya, mau yang versi connect maupun versi baru itu tidak ada masalah. Hanya saja kalau teman-teman itu membelinya yang versi baru connect, teman-teman bisa langsung mengaktifkan print ya, bisa konekkan langsung bisa ngeprint ya lewat laptop ataupun komputer. Nah, sementara versi yang tidak connect, nah ini pastinya ya tidak bisa kita gunakan, fungsikan untuk printnya. Akan tetapi bukan berarti mesin ini tidak bisa dipakai print. Ini bisa, cuma kita harus menambah komponennya lagi, seperti harus ganti hard disk yang versi connect, kemudian ganti memori yang versi bukan ganti sih, kalau memori itu tinggal ditambahin ya, harus menggunakan dua memori kalau mau dirubah menjadi versi connect teman-teman ya. Nah, selain itu selain hard disk
flash dimmnya teman-teman itu harus juga ganti ke versi C. C itu menandakan connect ya. Cuma itu saja yang dirubah teman-teman ya. Cuma teman-teman tambahi lagi rangkaian untuk elektronik konektornya untuk ke print ya. Tapi kalau saran saya, kalau cuma buat pemula, nggak mesti lagi, lebih baik beli mesin yang tipe 6000 yang versi baru dan versi connect, itu jauh lebih bagus. Nah, oke. Saya rasa untuk pemilihan rekomendasi mesin itu milih mesin 6000 yang versi connect teman-teman. Nah selain itu, nah sekarang teman-teman soal harga, teman-teman kan bisa ngecek setidaknya sebagai pertimbangan ya, harga di online teman-teman tinggal lihat saja di internet, di Google ataupun yang meng-up di YouTube. Nah itu banyak sekali dan macam-macam harganya, tergantung teman-teman belinya di toko online yang mana. Nah tapi kalau soal harga, kemarin saya sempat juga buka-buka Google ya, itu mulai berkisaran dari harga, ada yang harga 17 ya, kemudian sampai mencapai 30-an lebih ya, menghampiri 40 juta teman-teman. Nah cuma kan dari harga yang terendah kita, teman-teman pastinya kurang tahu apa kekurangannya kan, seperti itu teman-teman. Nah jadi kalau teman-teman orang baru mau buka usaha, itu pastinya harus cari informasi, minta saran kepada teknisi-teknisinya atau yang memang sudah pernah atau berpengalaman lah ceritanya teman-teman ya, berpengalaman yang bertahun-tahun bergelut di dunia usaha fotokopi. Teman-teman bisa sharing, bisa bertanya, siapa tahu ada rekomendasi dari teman-temannya teman gitu loh. Kalau teman-teman mau beli mesin baru dengan tipe mesin 5000 atau 6000, itu sudah tidak ada yang impor teman-teman. Sekali lagi saya kasih ingat teman-teman semua ya, terutama yang peminat di mesin 6000, kalau ada teknisi ngomongnya itu mesin impor ya, itu kalau saya meragukan teman-teman ya, bukan saya nggak percaya, saya meragukan. Kalaupun itu ada, sangat sulit teman-teman ya, sulit sekali. Dan yang rata-rata dijual itu rata-rata lokal. Hanya saja mesin itu lagi di overhaul, tentunya diperbaiki semua, dikasih lancar, mulus. Cuma kan terkadang si pihak teknisi itu selalu membahasakan mesin impor teman-teman ya, mesin impor. Sementara sudah tidak ada mesin impor untuk jenis tipe 5000, 6000 ataupun 6020 teman-teman. Itu susah sekali ya. Jadi jangan salah kaprah ya. Memang sih saya selaku teknisi teman-teman, cuma saya tidak pernah mengatakan bahwa ini kalau mesinnya lokal ya sudah lokal gitu loh. Cuma kan kita bisa melihat dari segi kualitas drumnya. Nah ini yang terpenting, ya ini lagi yang terpenting buat teman-teman para peminat yang mau berminat buka usaha itu, pada saat beli mesin ya, apapun jenis mesinnya, selama itu mesin besar, kalau kita nggak perlu terlalu panjang nggak terlalu melebar kemana-mana teman-teman, penjelasannya di sini cukup mesin 6000. Nah kalau teman-teman mau beli mesin 6000 itu harus black copy-nya. Nah teman-teman bisa mengetes black copy, fotokopi hitam rata menggunakan kertas ukuran A3 supaya didapat semua ya. Nah jenis mesin mahal dengan tidaknya itu tergantung rangkaian drumnya teman-teman. Kalau black copy-nya bagus, drumnya bagus, dan itu masih tebal ya, kalau bahasa teknisi itu dinamakan grade A ya, grade A, dan ada grade A+, seperti itu teman-teman ya. Ada grade A dan ada grade A+. Nah kalau persoalan istilahnya counternya sudah banyak. Kalau soal counter
teman-teman nggak usah permasalahkan ya. Konter itu bisa dirubah, bisa diganti. Nah, di sini juga lagi terkadang terutama para pemula terkecoh sama teknisi ya. Biasanya dilihat konternya ini rendah, ini baru, ini impor, ini bos baru datang, ini ambil sudah, hasilnya gini-gini, mantap lah. Nah, itu soal konter itu bisa dirubah teman-teman. Teman-teman mau pemakaian 2000, mau pemakaian 0 itu bisa ya. Kalau soal konter bisa dirubah teman-teman ya. Nah, itu saran saya buat teman-teman, jangan terkecoh karena persoalan konternya rendah ya. Itu bisa dirubah. Oke, clear. Nah, kalau selain teman-teman tertarik beli mesin di online, cuma satu lagi kendalanya teman-teman, terutama buat pemula semua, itu soal teknisi. Nah, jadi kalau saran saya, dimanapun saja teman-teman yang mau buka usaha itu, pastikan teman-teman punya kenalan teknisi ya. Nah, tentunya pelajari juga, cari informasi teknisinya seperti apa ya, bagaimana pelayanannya, bagaimana cara kerjanya, kualitas kerjanya, kemudian bagaimana ke konsumen. Nah, itu penting teman-teman ya, itu penting. Dan pihak konsumen juga harus betul-betul dekat dengan teknisi ya, supaya bisa bertanya pada saat ada kendala. Ini saya sudah di jalan apa? Oke, kembali lagi teman-teman. Nah, ini saya sementara di Jalan Landak teman-teman, dan ini nanti arah ke Veterani ya. Kita lanjut lagi. Nah, teman-teman, pertama ya saya jelasin. Pertama, teman-teman pilih mesin yang 6000 kalau dananya cukup ya, memadai. Karena itu mesin paling recommended bagi saya teman-teman. Karena saya sudah pernah uji coba sampai pernah orderan bulan 5 kemarin itu ada orderan sekitar 800.000 lembar, dan itu menggunakan satu mesin. Alhamdulillah itu mantap, dan saya juga kebetulan begadang sampai pagi itu selama 2 hari teman-teman ya. Saya temani pihak yang pemiliknya. Nah, ini saya nggak main-main ya. Soal mesin terkuat itu yang pernah saya tes ya, dan yang teruji itu mesin 5000, 6000, 60-20 ataupun 50-20 teman-teman. Nah, oke itu. Nah, kemudian kedua, setelah memilih mesin 6000 itu, nah teman-teman sebelum deal ya, teman-teman harus periksa black kopinya. Teman-teman harus minta black kopinya. Kalau bisa teman-teman minta didampingi sama teknisi ya, untuk ngecek drumnya apa masih tebal dan masih nggak ada bintik. Kalau nggak ada bintik itu bagus sekali teman-teman, bagus sekali, itu super sekali ya. Karena kalau kayak macam data-data penting itu, kalau drumnya banyak bintiknya, tulisannya itu hilang teman-teman ya. Nah, ini khusus tipe mesin 6000 teman-teman. Nah, oke, selain teman-teman tahu black kopinya ya, ngetes drumnya. Nah, teman-teman upayakan harus mengenal banyak kenalan di teknisi, karena namanya mesin akan ada saja kendala teman-teman. Bukan berarti saya bilang tipe mesin selain 5000 dan kawan-kawannya ini jelek, bukan ya, bukan jelek. Cuma kalau tingkat kekuatannya, tingkat ketahanannya itu jauh lebih kuat teman-teman ya, dibanding merek-merek lain maupun tipe-tipe yang lain. Saya ini selaku teknisi teman-teman ya, jadi saya tahu bagaimana kekuatan atau kelebihan mesin 6000 teman-teman. Dan kalau mau teman-teman banyak tahu, silahkan nanti lihat di playlist, itu banyak sekali tutorial mengenai kerusakan mesin ya. Teman-teman juga bisa komen ya. Nah, itu. Nah, tentunya selain mesin, teman-teman juga kalau mau lebih cepat itu teman-teman cari tempat yang betul-betul memang bagus ya, yang betul strategis. Tentunya di jalan poros teman-teman. Nah, ini saya sudah di Jalan Veterani teman-teman, cuma saya harus belok kanan di depan. Ini sore asik.
Oke, selain tempat. Nah, ini selain tempat teman-teman. Selain tempat, teman-teman juga harus mencari banyak tahu di mana tempat-tempat penjualan grosiran ATK. ATK teman-teman, ATK. Nah itu, karena kalau hitungan bisnis selisih-selisih 200 rupiah kalau kita beli partai teman-teman, itu kita bisa dibilang kita rugi, ya. Kita rugi. Oke, saya sudah belok bentar teman-teman ini. Nah itu kita rugi teman-teman. Nah selain ATK, teman-teman juga tentunya akan beli sebagai pelengkap, ya. Sebagai pelengkap itu harus punya komputer, setidaknya komputer untuk bagian print. Nah selain itu perlengkapannya teman-teman juga harus punya pemotong kertas. Nah selain pemotong kertas, teman-teman juga harus beli namanya hektar yang hektar besar untuk buku-buku yang agak-agak tebal, ya. Nah selain itu teman-teman juga harus beli mesin press, mesin laminating. Nah kalau teman-teman, ini saran saya yang pernah saya juga pernah pakai mesin press ini, bahkan saya bukan tipe yang baru, bukan mesin press yang baru saya beli saat itu kuat. Tentunya ada mereknya original apa itu yang jelas, yang menggunakan bukan lampu, ya, yang menggunakan elemen teman-teman, itu jauh lebih kuat, ya, yang menggunakan elemen jenis mesin pressnya. Kenapa harus pakai elemen? Karena jarang sekali namanya overheat. Nah overheat itu teman-teman pemula itu panasnya terlalu tinggi panasnya. Makanya biasanya ijazah kan bahaya kita. Kalau teman-teman dapat orderan ijazah mau di press, otomatis kan rusak, kebakaran gitu loh teman-teman, ya. Jadi teman-teman itu kelebihannya kalau menggunakan mesin press, ya. Mesin press yang elemen, menggunakan elemen. Kalau lampu, kenapa saya rekomendasikan yang pakai elemen? Karena kalau lampu, berapa banyak tempat yang pernah saya kerja mesin pressnya itu rata-rata overheat dan keseringan overheat. Nah mungkin di lain pembahasan kalau masalah memperbaikinya seperti apa, saya belum sempat saya kasih masuk di konten teman-teman. Saya belum sempat kasih masuk di YouTube cara nangani mesin press kalau overheat. Itu ada yang memang yang diatur, dan itu tanpa mengganti alat satupun, itu tanpa ada yang diganti, baik dia mau overheat ataupun dia tidak panas teman-teman. Itu banyak tanpa mengganti alat teman-teman. Saya pernah kerja. Aduh, saya capek ini teman-teman. Oke, ini saya sudah di Jalan Poros Sultan Alauddin teman-teman. Saya sudah sekitaran kampus UIN teman-teman. Karena rencana saya ini mau ke konsumen. Tadi saya dapat telepon dengan keluhan mesinnya itu hasilnya kabur. Pas habis ganti tinta hasilnya kabur teman-teman. Nah saya harus datang, sekalipun saya nggak bawa alat, cuma bawa obeng saja teman-teman, ya. Oke, lanjut lagi. Oke, nah mungkin di video ini mungkin kalau kita berbicara kalau tip dari saya, saran saya khususnya buat para pemula, ya, yang mau minat buka usaha itu, ya tentunya pastikan mesin fotokopinya dulu. Karena bagaimanapun lengkapnya tokonya teman-teman, ATK-nya teman-teman lengkap, kalau fotokopinya kurang mendukung, itu akan menjadi kendala, ya. Karena biasanya hasil pengalaman saya buka kopi center itu, kendalanya itu di mesin. Nah orang itu mau belanja ATK sekalian mau fotokopi biasanya. Nah kalau mesinnya teman-teman itu bermasalah, otomatis orang mungkin kan kesan pertama dia datang, ada pembeli datang. Nah pas mau fotokopi mesinnya teman-teman itu bermasalah. Nah pastinya orang yang datang ini pastinya akan kecewa. Nah besok-besok nggak usah fotokopi sana kan, dari orang ke orang itu akan merusak nama si
toko ya. Jadi teman-teman itu pastikan mesinnya tetap fit ya, harus terjaga kualitasnya. Nah, jadi mungkin untuk perawatan mesin nanti di pembahasan di lain waktu aja teman-teman, di video selanjutnya ya. Saya di sini cuma membahas masalah tip memilih mesin ya, mesin yang kuat. Dan saya katakan mesin 6000 itu mesin terkuat teman-teman. Teman-teman kalau masih ragu, teman-teman bisa cek di playlist, itu sudah banyak video-video mengetes kekuatan mesin 6000 ataupun mesin 5000. Nah, yang terpenting ini ada lagi, saya lupa teman-teman. Nah, ini karena macet ini. Nah, teman-teman nggak perlu juga kalau memang kendalanya di dananya kurang cukup gitu, teman-teman bisa beli mesin yang sementara yang pernah dipakai ya. Waduh, hampir saya jatuh teman-teman. Saya ini pakai satu tangan nyetir teman-teman ya. Nah, beli mesin yang pernah dipakai atau toko-toko yang sudah beralih usahanya ya, atau pindah usaha ceritanya. Nah, teman-teman itu beli, intinya kalau beli mesin seperti itu harganya murah. Kalau di Makassar ya, ini saya di Makassar ini teman-teman, sudah berapa unit konsumen-konsumen yang minta dicariin, itu harganya cuma 4 juta teman-teman, sampai 5 juta. Mesin itu nyala ya, itu cuma 5 juta teman-teman ya, murah teman-teman. Paling kalau teman-teman mau memperbaikinya nggak seberapa sih, pastinya pada saat sebelum dibeli harus dicek. Tentunya teman-teman harus didampingi teknisi ya. Ini nggak saya bohong ini teman-teman, jujur saya ini teman-teman ya. Kita ini bicara apa adanya. Nah, itu murah. Cuma memang kita tetap modali lagi, akan diperbaiki, minta sama teknisi untuk di overhaul teman-teman. Di overhaul itu modalnya tidak seberapa, yang penting intinya drumnya bagus, teman-teman bisa ngecek, kemudian tidak ada error-error lain ya. Kan biasanya kalau mesin itu lama nggak dikasih jalan, terutama 5000, 6000, itu biasanya rawan error di CCD-nya teman-teman, atau harddisknya, itu pasti ya. Nah, mungkin supaya nggak terlalu panjang lebar teman-teman, karena ini juga macet. Ini saya sudah di depan kampus Unisme ini teman-teman ya. Oke. Mungkin videonya seperti itu. Kalaupun teman-teman ada yang mau ditanya, silahkan nanti komen di kolom komentar ya. Kalau ada keluhan terkait di mesin fotokopi, silahkan teman-teman komentar di bawah. Kalaupun saya tidak bisa secepatnya membalas komentarnya teman-teman, tapi pastinya saya akan tetap pantau komentar teman-teman. Oke. Jadi terima kasih buat teman-teman yang masih menonton video ini sampai selesai. Silahkan nanti komen mau dibuatkan video pembahasan apa, silahkan komen, nanti kita upayakan membuat video tergantung saran dari teman-teman. Oke. Terima kasih, jangan lupa pastinya subscribe dan di-share dan nyalain loncengnya teman-teman, supaya mendapatkan video-video terbaru dari saya, dari Dirayu Racing. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya.